Memang saat itu hari kampanye, tapi saya meninggalkan kampanye, meninggalkan semuanya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan dekat Mesir. Kita akan melewati lewat Mesir, Rafah, dan mungkin kita akan bisa sampai ke kamp pengungsian. Digalang donasi, tablik kemanusiaan dari Manado untuk Palestina, Jafar Al-Kathiri membangkitkan semangat umat Islam Sulawesi Utara yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Sindulang Mas, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dan dihadiri langsung oleh Senator anggota DPD RI Insinyur Haji Jafar Al-Kathiri, MM, MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Haji Sarbin Syehe dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulut Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur, dengan menghadirkan Kiai Haji Yasser Bahmid, Ustadz Abdurrahman Mahrus, Habib Umar bin Toha Al-Habsyi, dan Ustadz Rizal Kasim. Dalam sambutan Senator anggota DPD RI Jafar Al-Kathiri, memberitahukan kepada umat Islam yang hadir bahwa negara Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat penyampaian Jafar Al-Kathiri, terlihat jelas hujan deras dan angin keras terjadi di kegiatan tersebut. Walaupun hujan dan badai terjadi saat itu, para umat Islam Sulawesi Utara tidak ada yang meninggalkan lokasi. Semua jamaah yang hadir rela dan ikhlas untuk mendengarkan ceramah Senator Jafar Al-Kathiri untuk negara Palestina. Saat diwawancarai, Jafar Al-Kathiri mengatakan bahwa pembantaian pembunuhan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina itu sangat biadab. Jafar juga menambahkan saat negara Ukraina dibom oleh Rusia, Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya marah, kenapa negara Palestina dibombardir oleh negara Israel, Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya hanya diam, padahal korban paling banyak anak-anak dan wanita mencapai 12.000, tanpa dasar hukum. Dengan kejadian itu Senator anggota DPD RI Haji Jafar Al-Kathiri katakan, bahwa itu adalah kekerasan ilegal penjajahan modern di muka bumi ini adalah negara Israel. Dan jika diizinkan oleh negara, Jafar Al-Kathiri pada tanggal 10 Desember nanti akan berangkat langsung ke Palestina. Berikut wawancara. Awal kemerdekaan, yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia negara Palestina. Karena itu kita punya mungkin sejarah. malam hari ini saya masih hakul yakin uang ini akan diakui oleh Palestina, angka 500 juta diakui oleh PBB. Karena untuk merdeka wajib ada negara di luar kita yang mengakui kemerdekaan. Pertama adalah Palestina. Kita tidak akan mungkin berpisah dengan Palestina. Dan sampai hari ini yang namanya tindakan kekerasan, brutal, pembunuhan, pembantaian itu dilakukan oleh Israel ya tanpa dasar hukum. Tanpa dasar hukum. Dan itu kekerasan ilegal, penjajahan paling modern di muka bumi, dan kita semua menutup mata, terutama Amerika, Inggris, ya, semua itu menutup mata dan melakukan standar ganda. Dunia melakukan standar ganda terhadap Palestina. Ketika Ukraina diserbu Rusia, semua Eropa dan Amerika turun tangan. Tapi ketika Palestina dibantai yang hari ini jauh lebih banyak, 12.000, belum kehancuran infrastruktur, belum hancur, dibantai sampai tadi malam, ya rumah sakit Ashifa dibombardir, bukan cuma dibom, mereka masuk dan memeriksa wajah-wajah dari pasien, ya, yang mereka curiga langsung dibunuh. Coba kekejaman yang luar biasa, nggak pernah terjadi. Ini genosida. Tahu genosida? Penghapusan sebuah bangsa oleh Israel. Dan Israel dari dulu tidak punya negara, tidak punya tempat. Palestina adalah negara yang berdaulat. Mama sampaikan tadi bahwa tanggal 10 Desember akan ke Palestina. Ya, insya Allah jika izinnya sukses, lagi berproses, saya minta tanggal 10 lewat dompet duafa, karena saya harus punya cantolan untuk ke sana. Dan cantolan saya dompet duafa sedang diproses, paspornya sudah diberikan, dan insya Allah saya dari Saudi Arabia, saya mau umroh dari sana, sudah dekat Mesir, kita akan melewati lewat Mesir, Rafah, dan mungkin kita akan bisa sampai ke kamp pengungsian. Kalau kemudian Allah izinkan,
saya sampai ke tanah Palestina di sebelahnya, maka saya lebih bangga, lebih suka. Kalau toh kemudian saya bisa kembali ke rumah, ke tanah air, maka tentu terus kita akan berjuang. Tapi kalau tidak kita kembali, maka itu sudah takdir Allah. Kita bersyukur dan kita gembira kalau memang harus berada syahid di sana. Semua takdir dari Allah. Doakan bisa tembus karena proses perizinannya sangat sulit. Saya berusaha menggunakan berbagai kekuasaan agar saya bisa ke sana. Memang saat itu hari kampanye, tapi saya meninggalkan kampanye, meninggalkan semuanya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan ketenangan, meninggalkan semua fasilitas yang saya peroleh. Saya tinggalkan dan saya ke sana itu sendirian, bukan atas nama lembaga, tapi itu minta saya kepada Bapak agar saya bisa ikut bersama-sama dalam tim relawan mereka. Karena harus masuk dalam tim relawan. Karena kalau saya pribadi sendiri tidak bisa sulit. Tapi itu keinginan pribadi untuk ke sana. Mudah-mudahan didoakan. Pak Haji, terakhir tanggapan Pak Haji tentang masyarakat Sulawesi Utara yang datang malam ini Kita bersyukur seluruh masyarakat bersatu. Hujan itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa itu hujan. Kenapa harus takut? Baru hujan. Mereka sana bukan lagi udah tidur terlentang di tanah, ya, sudah berdarah-darah nggak ada. Ya, bukan lagi hujan yang turun tapi rudal yang turun. Ya, kita nggak boleh manja. Kalau sudah niat datang ke sini, Allah catat fi sabilillah hatta yarji'a. Allah catat di jalan Allah hatta yarji'a, sampai kembali ke rumah. Jadi karena itu saya bersyukur umat bersatu. Ya, ini kegiatan ini dibuat tanpa ada uang. Semua menyumbang. Dan alhamdulillah jadi acaranya. Kenapa? Kita tidak diizinkan di Tikala. Tidak apa-apa. Kita masih bisa di mana saja di bumi Allah ini. Kita akan menegakkan untuk membela tanah Palestina. Alhamdulillah Allah izinkan di tempat ini. Alhamdulillah. Dengan berbagai kekuatan kita gunakan. Alhamdulillah bisa terlaksana di tempat ini. Saya turut membantu berusaha agar bisa terlaksana di tempat ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada teman-teman panitia yang luar biasa. Dari kemarin ya, kami beberapa orang diminta untuk turun tangan disebabkan tidak dikasih izin di Tikala. Padahal beberapa minggu yang lalu ribuan orang datang di situ dan kita tahu acara apa itu. Ribuan orang. Kenapa sekarang tidak bisa? Maka saya minta umat Islam bersikap untuk tahu mana orang-orang, mana kekuasaan yang mendukung ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Indonesia, kita rakyat Indonesia memberikan support bagi perdamaian dunia. Dan salah satunya kebebasan rakyat Palestina. Kita juga menolak kelompok-kelompok munafikun yang ada di tengah-tengah kita. Harus kita lawan. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.